dong. Halo Bang. Nah, yang punya Gultik ya kan? Aku dulu suka Sweet, Taylor Swift itu ini Bang, karena lirik-liriknya kan sebenarnya easy listening. Terus kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris itu dari lagu ya, dari gampang kan. Iya bener Bang. Jadi tapi Taylor Swift itu emang lagu-lagunya easy listening, jadi gampang buat diikutin. Terus dia lirik-liriknya sehari-hari lah, buat sehari-hari. Relate. Juga. Ya, kita dengar slang dulu lah ya. Ya. Yoo-hoo! I'll make you famous. Ya, awalnya. Jadi ceritanya gini, all my friend. Iya, jadi Jacong ke Mabes. Ke Warkop. Kok ke situ kan, Jong? Karena ini harus menjelaskan juga kenapa juga kok di sini, Jong. Ini kan karena harus dijelaskan. Aku di sini. Aku yang ngundang. Kan tapi kan orang harus tahu situasinya. Jadi kok datang pertama ke itu bentar lagi Warkop Masbar. Sejauh ini namanya masih itulah ya kan. Warkop Masbar. Boleh lah promosiin ya kan. Habis itu dia datang, dia bilang, "Woi, makan Gultik yuk," katanya kan. Ya kan, terperanjat lah ya kan. Gultik? Emang ada di Batam Gultik, ya kan? Tapi sebelum lanjut, kita posisi di tengah ini ya, di tengah Rintik hujan. angin. Iya, di arena balap sama angin agak lumayan ini ya. Hujan juga, gerimis. Cuman ini kita anggap gerimis berkah lah. Nah, jadi lanjutlah tadi kan. Habis itu ke Gultik. Jumpa lah, dikenalin Acong lah sama Otong. Dong. Halo Bang. Nah, ini yang punya Gultik ya kan, Dong. Nah, terus si Acong ngomong, "Tum, pacar si Otong itu Swiftie," gitu kan? "Apa Swiftie?" Kok belum. Nanti itu kita bahas. Oke. Ya. Apa Swiftie ya? Awak tahu Slacker? Apa? Itu kalau istilah sekarang tuh aku baru tahu sih tadi. Ada informasi dari Quran. Apa tuh? Fandom ya istilahnya, Ya. fandomnya Taylor Swift. Fandom ini fanbase. Ya biasanya kalau masih era-era GSFC masih pakai FC kan. Kan masih Oh iya, fan club. Iya, fried chicken, fan club terserah. Nah jadi, itu aku teringatnya kalau Taylor Swift tuh emang berhubungan kali sama itu ya, kan? berhubungan sama berita Real Madrid kemarin, itu pasti tau lah, ya kan. Jadi inilah kenapa kita akhirnya nongkrong di Gultik Bang Otong. Masuk. Nah, Gultik ini adalah gulai yang cukup menggelitik, guys. Tapi bukan gulai tikus Bang. Bukan gulai tikus. Iya, sebenarnya kan Gultik tuh kan, aku emang pas ngomong tuh kan Gultik tuh kan, wih ini Blok M nih, Gultik ya. Kapan Blok M pindah Nagoya? Iya, gitu kan. Nah jadi itulah akhirnya kami penasaran duduk di Gultik, terus yang apa nih? Aku kemarin sempat rasa, ya kan? Sempat cicip juga. Cuman mungkin bedanya santan kali ya. Iya Bang. Ya kan? Iya. Kalau Gultik sana tuh kan, Santan banget. ya kan? Ya. Tong, emang kemarin apa cerita Tong kok bisa ngomong Gultik nih Tong? Jadi ceritanya itu aku kuliah di Malang Bang, Malang. Brawijaya. Kerjaanku itu sambilan lah ya, sambil kuliah nge-guide. Tahu dari teman-teman, ya pokoknya nge-guide ke Jakarta, ke Jogja, ke Bali, di Malang sendiri gitu, nge-guide lah. Sering main ke Jakarta. Teman-temanku banyak orang Jakarta dari Malang, waktu di Malang kan. Situlah awalnya diajak nongkrong ke Gultik. Cuman waktu itu belum ada kepikiran buat usaha Gultik. Ya. Lulus kuliah, balik Batam, buka usaha, tapi bukan Gultik langsung Bang. Kopi dulu, coffee shop. Waktu itu namanya Pom Coffee Room Baloy. Di situlah ketemu Bang Acong kita ini. Acong di Bers. Iya. Wes, baju Yogyakarta ya kan. Karena waktu itu waktu buka coffee shop, kita lagi nyari sosok orang siapa nih yang bisa ngajarin kita Bang.
buat kopi. Legend banget. Legend lah ya. Bisa kita bilang legend lah ya. Macam betul aja. Tapi bener bang. Macam percaya pula dia. Tapi ini serius. Ini cerita bener bang. Jadi pertama kali aku Ngeri ya, ke coba. Batam ke tempat Bang Acong. Nah, Pas pula di situ ngumpul lah orang-orang kopi. Di situlah buka channel relasi di kopi semuanya. Jadi Bang Acong termasuk berjasa sama aku. aku tak nyangka Itu juga loh, tadi Cong. nggak ada di skrip. Nggak ada tadi. Enggak, tapi aku tak nyangka juga loh, Jong. Maksud aku kan kau buka sama Rasa waktu itu kita kan cuma ngobrol-ngobrol dia kok. Bakery gimana? Martabak kita di Sareko yang kau bilang, "Ah, ini aku mau buka warung kopi," kau bilang kan. Wih, tapi sekarang kau jadi tokoh nih ya di dunia perkopian nih. Wih, Ngeri ya. Acong ya. Oke, Di situlah kenal Bang Acong, Oke. situlah kopi lah. kopi lah jalan, covid segala macamnya kan. Akhirnya close lah kopi kita. Kemudian udah habis nih bang, modal kan? Apa nih modal usaha yang kecil yang bisa aku bawa di Batam? Ingatlah Gultik bang. Karena kan tiap tahun aku masih ada perjalanan keluar kota itu dan selalu ke Jakarta, selalu ke Gultik. Balik Batam, apa ya? Yang modal usahanya kecil, Oke. tapi bisa Untung besar-besarnya. untung pasti. Oh, iya. Itu yang kita cari. Itu ilmu Acong kayak itu. Iya. Gitu. Betul. Jadi terbuka lah Gultik. Gultik. Iya. Itu tahun berapa tuh? Itu baru bang. Baru. Baru tahun ini bulan Juli kemarin lah. Baru ya, Iya. Juli ya. Mulai Cuman mulai awal mulainya banget itu awal tahun ini bulan Januari itu tapi kita open PO. Open Oke, PO, oke, bener. terus Jumat Berkah, ya kan? Udah ya riset lah sekalian riset kan. Ternyata oke nih Batam dengan Gultik. Baru kita buka outlet di awalnya di Nagoya di kompleks yang malam. 3 bulan berjalan, ya kerjasama tidak seperti yang diinginkan lah dengan yang punya tempat. Akhirnya kita pindah ke sini, penuhin. Oke. Nanti kita cerita panjang kayak Ah. gini. Cuman kayaknya keadaan cuaca kurang kondusif, Fred. Jadi kita dari sini ke Samarasa dulu, Mas, Fred. Hey guys, bugil jangan malu-malu. Ciumlah aku setulus hatimu. Pedulikan saja apa kata mereka. Kita puas-puasin waktu berdua. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Sunrise Coffee. Jadilah pacarku. Sampai juga, jauh juga Samarasa, Cong ya. Jauh kali. Iya. Ini sebenarnya kita sampai nunggu cuaca kondusif. Nah, sekarang kita udah kembali lagi di depan kita ada Hulu Hala. Wus, kita karena posisi di Depan itu tuh. Grand Mall. Grand Mall ya. Batam. Grand Mall. Pas kali depan. Ini pas juga nih, mulai tikungan. Ya. Iya. Ya, kan? Lingkungannya. Sengaja juga nih. atau- Memang incer tikungan bang. Incernya tikungan ya. Nah ya tadi kan udah cerita panjang tuh kan, maksudnya mulai akhirnya bikin Gultik kan. Tapi ngomong-ngomong emang Gultik kok enak toh? Enak toh? Serius bang. Iya betul, aku nggak menjilat nih. Ya, nggak, benar enak. Cuman aku yang penasaran, Jong, dari Gultik barusan, ini minuman apa, Jong? Tom. Itu teh obeng, Hmm. tapi resep sendiri lah. Obeng dari Tuh, Hulu Hala resep. bukan? enggak. Jadi ada 2 teh yang kita campurin bang, jadi satu. Oh gitu. Iya, makanya beda teh obengnya. Tapi rasanya agak-agak kecincau ya? Oh enggak ya? Enggak. Dia ada Warna dan black warna dan rasanya mirip cincau ya. Ada arah ke sana lah. Iya. Kayak apa bang? Kayak black tea ya? tea. Iya, ada. Tanya lah yang suhu minuman ini. Suhu minum. Oh, Drunker Tom. Master ya? Hah? Drunker Master. Apa tadi? Nyebar hoax itu atau Oh, iya. Enggak, tapi emang pokoknya ini nggak penjilat. Kalian harus mesti coba juga Gultik karena aku penasaran juga. Tadinya kan awalnya emang penasaran kan Gultik, wah ternyata ada buat yang sumuran. Siapa tahu kalian belum dapat informasi. Memang kalian harus pantau terus handphone. Karena sekarang orang udah promo-promo tuh di digital, ya kan?
Tapi kita jumping dulu lah ya, karena emang tema kita ini emang jumping nih. Jadi kita lagi membicarakan Gen Gultik. Jangan versus lah ya, versus ini X lah, kolaborasi ya kan? tawuran. Nah ini berkolaborasi, betul, Iya. berkolaborasi dengan Gen Z. Yoi. Gen Swifties. Guys, Swifties. Aku pikir tulisannya tuh Swiftie, Swiftie. Ternyata TS, Swifties. Tanya langsung lah biar tahu Oke, apa sebenarnya tulisannya itu. Putri ini ketua biasa, ketua Swiftie FC ya. Oh, nggak ada FC-nya lagi ya. Di Sebenarnya zaman kapan FC? sebenarnya itu juga SFC lah. tapi- Twisted dan Swap. tapi itu juga penasarannya aku tuh nggak gini kan maksudnya kan sekarang kalau misalnya Gen Z ini aku lihat apa maksudnya ngefans tuh biasanya nggak sampai yang kayak karena mereka kan Melintang banyak gitu ya. idola kan karena kan mereka kan banyak idola kan artis-artis ini kadang-kadang ngeluarinnya kan arena balap sabar Biasa. oke Oh, iya. Ah, Oh. itulah dia. Ada pula kopinya. Serius nih, kamu ngopi nggak, Pak? Pasti ya orang. Bosen deh. Mau Gultik. Mantap. Kopi gelas tanah liat mapreng. Mau tanya lihat bang ya. Ya itu sudah dipastikan jos. Ya kan ini ada kopi susu, ada kopi Ya. Oke, kita lanjut lagi tadi. Jadi apa? Sebenarnya genre-genre kan karena banyak idola, nggak ada gitu fans-fans. Kalau aku ya nggak tahu ngeliatnya kayak nggak ada lah fans-fans garis keras. Ya ternyata ada Jom. Aku Rupanya ada. fenomena Swifties ya. Iya. Pakai S. Swifties-nya banyak berarti itu. Oh, Kalau iya, iya, aku kalau pikir yang pakai S gini. berarti tunggal ya. Oh ya, sama kayak Asus anjing-anjing kan. Asu. Asu S. Masuk. Nah, enggak, Swifties ini kan ini apa namanya? Apa bang, lewat aja bang. Dikasihin sih. Ya. Wait. Oke. Soib juga, Pren. Kamsi ya, kamsi. Akamsi. biasa. Iya. Paham lah. Udah lama aku sini, kami yang nimbun. Oh, maaf ya. Oke, balik lagi tuh Swifties. Nah, jadi aku tengok kan fenomenanya tuh kan yang terbaca di beberapa sumber.com. Memang ternyata garis keras semua. Mereka tuh sampai yang baperannya tuh parah. Oh iya. Aku kan ada yang sampai amnesia. Habis Oh, konser, war-war gitu habis- ya, war-waran gitu itu ya. yang ada konser, habis nonton konser Taylor Swift, mereka amnesia. Oma. Oh iya. Ada nih aku baca beneran. Nanti kalian pokoknya kan cekidot aja lah, pokoknya kalian cek aja. Enggak bener, sampai yang gitu, sampai yang bucin-bucin Iya. gitu sama liriknya Taylor Swift, Iya. ya kan? Oh, kenapa pula tiba-tiba put dengan Taylor Swift? Put? Oh nggak tiba-tiba bang. Ngerasa Dari- mirip? Oh ngerasa mirip atau awal-awal cerita dulu put. Aku dulu suka Taylor Swift itu ini bang, karena lirik-liriknya kan sebenarnya easy listening. Dulu kan kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris itu dari lagu ya, dari lagu, Iya, biar iya, gampang kan. Iya bener bang. Dia Tapi kalau itu benar. tapi Taylor Swift itu emang lagu-lagunya easy listening, jadi gampang buat diikutin. Terus dia lirik-liriknya sehari-hari lah, buat sehari-hari. Relate. juga. Ya kita dengar gitu. slang dulu lah, Wak. Ya, Ya. liriknya kan ini. Oh slangnya. Iya, liriknya kan mewakili. Iya Eh, gitu. ini pas nih berarti topik kita. Oke. Awalnya gitu. Iya makanya abang ngikutin TikTok gak? TikTok kalau misalnya sekarang tuh yang lagi FYP itu kan kayak curhat ke Taylor. Curhat ke Taylor Oh, itu karena lagi FYP itu bang. iya karena Mampus kita coba, mampus iya. kita coba. Waduh, gua nonton tak tuh? Iya, tuh. Belum tahu. Oke. karena lagu-lagunya tuh banyak yang relate sampai kadang kalau misalnya sampai ke keguguran aja itu ada lagu yang relate di lagunya Taylor. Keguguran. Kan kalau Taylor Swift itu kan kalau yang bukan Swiftie bilangnya dia lagunya buat patah hati doang, kalau enggak ceritain mantannya doang, kan kan enggak gitu. Dia kan ada tentang cerita tentang politik, ada cerita tentang Politik ada juga ya? Iya, Taylor Swift, ada dia tuh cerita tentang politik, Cerita-cerita banyak aja. lah, tentang teman, Oke. tentang musuh-musuh dia, gitu, banyak lah bang. Terus akhirnya kau terbesut membuat apa ini? Iya, buat SFC.
That's that. 50s. 50s fan club. SFC ya, Yuri SFC. Itu sama kayak Tumben Group. Iya, The Band Iya. Group lagi. Jadi itu mungkin waktu pandemi ya bang ya, waktu pandemi. Aku sebenarnya ke Batam itu baru ya, dari tahun 2018. 2018 itu masih dari begitu mana? baru ya, dari Jawa Barat. Jawa Barat. Oh. Nah terus Sunda Nese. Iya. Tete. Oh. Iya, gitu. Terus aku dulu waktu kesini tuh Memang cerdas juga anaknya otaknya. Iya. aku waktu kesini anaknya socially awkward juga. Asik, wah. Ya, ini kayaknya kita malam ini banyak rooming, Bray. Iya. Socially Iya, awkward. banyak apa tuh? Ini taruh lah. Iya, iya. Jadi aku di rumah terus gitu loh bang. Jadi aku dari tahun 2018 sampai ke pandemi itu temenku cuman 6 di tahun 2018, 2019, 2021 ya, Pak? 2021 ya? Ya, Pandemi itu kan 20 lah, 2021. 2021 kan? 4 tahun ya? Cuma 6 bang temennya. Abangnya 2. Gitu. Tetangga kirinya 1. Makanya abang tahu aku adeknya, oh ya abangku kan tukang kopi, apa namanya, di kopi juga kan? Oke. Ya, abang lebih tahu lebih. Siapa? Ada Siapa namanya tuh dia mau Barli. konten juga? Iya, kan? Ada Barli. Dia termasuk legend juga lah ya. Oh legend. iya. Legend tuh. Dari tahun berapa? 2000 berapa bang? Nostalgia? 2016. Enggak lah. 18 apa ya? Ya, pokoknya ternyata 2010 itu 13 tahun yang lalu lah. Oke. Iya. Gitu makanya kayaknya Bang Acung juga tahu aku adiknya Barli itu padahal dia temennya udah lama ya? Iya, Udah lama kan ya? lama. Kayaknya baru tahu aku adiknya tuh semenjak Ya, sejak Jadi berapa dia tahun? jadi warung itu Berapa lah. tahun berkawan? Hah? Berapa tahun berkawan sama abangnya kok baru tahu dia ada? 15 lah kayaknya. Oh, lama kali ya. Baru kau tahu dia punya adik perempuan. Oh iya. Terus waktu Kau pandemi ngapain itu di rumah aja? Iya, aku di rumah aja bang. Lalu kerja ke rumah gitu. Anaknya ini juga. Aku kalau ketemu orang baru agak awkward gitu. Introvert lah ya, introvert. Iya. Kita aja ekstra kulikuler topet kita ekstra. Oke. Terus waktu pandemi itu, kebetulan aku baru putus. Jadi kan baru kerasa banget kosongnya gitu kan. Curang. Ada masalah toh nggak? Gak ada, aman. Oke. Yang penting itu aja. Masalah WN ya kan. Yang penting tetap kondusif. Oke. Terus aku sama teman-teman aku disuruh, ayo lo bersosialisasi lah gitu. Sedangkan aku agak susah juga kan ketemu sama orang baru. Waktu itu aku sering diajak karaokean sama temen aku, Oke. sama temen aku yang cuma 6 biji itu. Kayak jumpa di situ. Diajakin karaokean. Belum Iya. ya Pak. Roman-romannya karaoke mana tuh ya kan? Belum, masih jauh ke dia. Enggak. Oh, masih jauh ya. Terus aku cuma tahu lagu-lagunya Taylor Swift aja, sedangkan jadi kalau misalnya mereka nyanyi lagu mereka, aku nggak tahu. Dan kalau misalnya mereka mau aku nyanyi harus Taylor Swift. Tapi yang mereka tahu tuh kan Taylor Swift rata-rata lagu-lagu yang populer ya. Sedangkan yang Swift biasanya yang side Swift B nomor 2 lah kok gitu Iya, ya. gitu. Oh, ini. Sedangkan yang kalau jarang didengar Swiftie tuh. itu bang, Swiftie itu kalau misalnya lagu yang yang sering dinyanyiin sama mereka atau yang ada di hati mereka lah gitu, biasanya kurang terkenal. Nah. Itulah Jadi- makanya. Ya, ngerti. Istilahnya kayak slankerku tak bisa lah. Iya. Iya. Lagu manis ya kan. Iya. Yang membedakan flanker atau tidak sama lah. Yang membedakan Swifties atau tidak. Nah, itu relate lah ya bang. Ini bawah. Iya. Ketemu juga ya ininya. Oke. Ya, ini. Emang kau suka? Titik temu lah gue. itulah. Emang kau suka Taylor Swift dari kapan? Aku dari SMP lah berarti. Tahun 2012 lah ya. 2012. lah ya. Enggak, terus akhirnya mau bikin ini tadi nih. Itu loh, makanya Akhirnya? aku sempet diajak sama sebenarnya sebelum Swiftie ini booming ya, yang karaoke party dan lain-lain gitu. Sebenarnya masih ada K-pop ikut gitu. Mereka lebih sering bikin pertemuan atau bikin event yang rame-ramean gitu. Aku pernah diajak sama adik aku, Oke. ikutlah kata dia tuh. Aku ikut waktu itu ke BTS, acara BTS. Itu seru banget sama mereka. Batak tembak. Pecah sedikit. banget itu. Aku di situ kayak orang tersesat gitu loh bang. Aku nggak tahu lagu-lagu mereka. Oke. Tapi itu mereka pada happy banget kan. Happy-nya Tapi tuh, iya, wah. tapi ke bawah juga kita jadi happy juga. Walaupun aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi mereka teriak-teriak tuh aku cuma ngeliatin, terus satu dia mereka. Ah, ya.
ya baru terpikir kata aku kayaknya seru udah kalau misalnya aku adain yang apa namanya buat teorsim semua gitu. Itulah. Pikir kumpulin teman-teman yang itu ya. Ya, saya bikin lah waktu itu, tapi itu aku masih nunggu setahun juga sih, setahun juga dari event itu ya, dari event baru aku yang kepikiran itu baru setahun kemudian lah, aku bikin gini aja lah, aku bikin yang itu yang apa namanya rencana yang belum terrealisasi gitu, aku jadiin aja lah berarti pandemi ya itu ya. Pandemi. Jadi sekarang Swifty database berapa nih? Sekarang kalau yang di Instagram itu 800, saya 770 lah ya. Lewat kalian Cok. Lewat. Itu aku awalnya padahal waktu bikin event pertama karaoke party itu aku cuman butuh 6 orang aja kayak buat ikutan aku karaoke gitu, karaoke iya yang buat lagu-lagu yang jangan lagu yang terkenal mulu gitu. Karena kan lagu Taylor Swift itu kan ada 10 album, berarti ada berapa ratus lagu tuh gitu kan sebenarnya gitu kan. Jadi udah ditelepon-telepon caleg enggak? Iya, tapi kesini-kesini banyak sih yang hubungin Tuh gitu. kan. Iya. Makanya kita bikin acong lover, kita Cok. Bikin aja Cok. Berapapun kawan-kawan dipanggil. Iya. Apa? Tumi Vista. Itu FC ya. Tapi Swifties-nya sekarang tuh emang yang kayak gitu, maksudnya bukan yang kayak tadi lah gitu, ada apa posisi karbitan ya kan. Sekarang kayak mana Swifties-nya emang yang Yang udah bener-bener Swifties atau masih atau Swifties umum? masih ada yang Sekarang yang benar-benar Swifties sih. Sekarang kita bikin karaoke party yang heboh banget ya pokoknya bang. Iya. Kadang kamu pernah ikutan kan? Ya. Iya. Jadi akhirnya Iya. ya belum itu. Ya belum. Pokoknya intinya akhirnya ternyata Swifties yang benar tuh banyak di Batam dulu. Iya, aku yang Setelah pertama. dikumpulin. Terus Itu kan yang waktu kata aku juga Taylor Swift ya? awalnya itu Asli bang. cuman butuh 6 orang itu oke, kita kafenya apa, jadi kita bikin pertama itu di kafe abang itu kan perumahan ya, jadi jangan terlalu banyak-banyak. Nah kata aku bilang ke abangku mau bikin acara di kafe dia, nggak bakal banyak-banyak kok, aku cuma butuh 6 orang doang, nggak takut biar buat nyanyi bareng-bareng aja. Terus ternyata yang daftar itu aku padahal cuma buka pendaftaran 1 minggu aja, itu daftar udah langsung 40 orang. Padahal itu perumahan kan, nggak boleh banyak-banyak kan. Jadi aku close, karena aku cuma bisa 20 orang maksimal, nggak boleh banyak-banyak, nanti aku diusir. Iya, karena mungkin sisanya tuh dia harus ada siapin BPJS juga, Wak. Iya kan? Iya. Iya. Tapi Terus bikin lagi yang kedua, barulah. Enggak, yang kedua di ini dulu, Park Avenue itu ramai kan? Nah itu baru bikinlah karena yang aku cuma bisa 20 orang aja kan, waktu itu banyak yang kan lagi dong, lagi gitu. Aku bikin lagi di mall. Itu kebetulan ada temenku yang dia tuh kayak- Manager lah. Iya, Ya, kayak iya, gitu lah. pokoknya di mall gitu kan. Kata dia coba ada yang di mall kita aja kan gitu. Ada tempat apa namanya? Seru lah buat kalian kata dia, katanya. Kita ajak lah di sana, dan yang daftar itu sampai 100 juga tuh. Pecah juga ya. Pecah kali tuh. Pecah. terus, Pecah. terus Tom, kau jumpa dia lah. Nah, Oh iya, masuk. Masuk dah. jadi jumpa dia itu bang, itu lagi hype-nya karaoke party Taylor Swift bang. Iya. Iya ya. Yang aku lihat itu dari sosial media, TikTok, Instagram, Bogor, kafe di Bogor pecah bang, di Jakarta pecah, Iya. Semarang, pokoknya semua, Malang kan juga kan, aku basicnya Malang kan sebelumnya, Malang pecah. Kenapa di Batam belum ada? Karena aku belum tahu waktu itu. Carilah ketuanya. Aku carilah Instagram Taylor Swift Enggak, kenapa Batam. kau harus Taylor Swift? Kan ada boomers juga, Karena- bumerang atau enggak? Kau Kan- harus oh. Taylor Swift. Oh, ya kan? Itu ada cerita lucu juga sih. Udah jelas nih, Pak. Genzi. Enggak, itu. Oh, ini udah jelas, Pak. Ya kan? Ya Dia juga. pasti banyak cewek nih gitu deh, ganti ya. Mungkin Iya, jadi emang Ya kan? maksudnya karena lagi Bangsat hype, ada, ya kan? karena lagi hype, kemudian juga, oh kayaknya nih ada pasar baru cewek-cewek, paling nggak kita invite ke cafe kita kan gitu waktu itu. Langsung DM di Instagram, ketemuan, ya udah akhirnya bikin event di kafeku Oke. bareng komunitas Taylor Swift. Oh gitu. Disitulah awal kami berjumpa. Kau dulu buka kafe di? Di pertama di Baloi, kemudian buka cabangnya di Tiban. Kafe, bukan coffee shop atau? Coffee shop perumahan. Oke. Coffee shop, ya. Oh iya, awalnya kan karena main kopi tadi ya? Iya. Iya. Gitu. Jadi bikin event, setelah aku ketemu. Nah, Iya. lewat lah gitu ya? Iya. Gitu. Ya, lewat lah ya. Itu kalau Kok aku bilang biasa project aja? by event lah ya kan. Enggak, tuh apa?
project by event. Jalur event lah ketemu. Istilah-istilah ini ngeri banget. Kita juga harus paham juga. Iya. Aku daripada roaming kita bagus, daripada malu bertanya jalan ya kan. Nah, oke, terus cerita sekolah yang lanjut lagi siapa? Putri. Terus pas dia lirik lah. Jumpa aku lihat dia pertama. Ceritain nggak ya? Kalau ada yang di unsensor ya kita Nanti bisa kita pun tak kita tidak memaksa, kita hanya menghimbau kok. Kadang-kadang cewek ini pantang dipancing wah, ya kan terucap satu kata aja dikit panjang tuh ay. Ya kan ini jatuhnya bukan curhat kan, cuman pas yang pertama kau jumpa dia lah. Kamu lah cerita. Lucu juga nih punya KP gitu ya kan. Ya kan ketemu sering ya, kan sering ketemu kan Bang sebelum bikin event lah ya. Lucu sih, nganter dia pulang, kok di sini rumahnya? Karena Bang, sebenarnya tuh aku kenal abangnya dulu ketimbang dia, dan aku selama ini nggak tahu kalau abang itu punya adik cewek. 15 tahun juga enggak? Enggak lah, kalau kan baru kan 2 tahun setahun lah kenal abangnya. Karena maksudnya aku lumayan sering lah waktu itu, ya selain sama Bang Acong, abang itulah ngobrol kan tentang kopi. Rupanya dia punya adik, cakep pula guys. Nah, terus disitulah aku men-swiftiskan diri. Kira dia Swifties kan? Sebenarnya aku suka telur sih Pak, tapi itu tadi Swifties umum. Kalau abang bilang selain kesku tak bisa ya. Kalau kami bilangnya Swifties Black Space atau Swifties Love Story. Ceritanya Itu ceritanya. Jadi Langsung aku ngapalin lagu oh, Telur itu. jelas kan alasannya aku kalau mau ngadain event terus harus hafal lagunya, padahal kan ada maksud lain ya kan. Terus pas jumpa dia lah, akhirnya aku bikin gultik lah. Enggak, belum. Itu panjang ceritanya. Oh, masih panjang lagi Iya, tuh ya? jadi ketemu dia dulu, kemudian ya deket-deket jadian ternyata. Ups. Cocok pula Cocok. kan. Sama-sama suka Swifties. Itu biasa juga tuh, ilmu-ilmu kayak gitu tuh ya. Kadang-kadang misalnya, kamu seneng dengerin lagu apa? Salon Seven gitu kan. Wah, sama tuh. Kayak kan? Suka lagu yang mana? Kok kita sama gitu kan? Yang berat tuh kadang-kadang, aduh ini maaf nih ya, terserah editor lah mau sensor apa enggak. Kamu seneng lagu apa? Cik. Aduh, kalau mau aku bilang sama, tak terima. Aduh. Kalian terus enggak? Tahu Bang, harus tahu Iya. lah. Oke. Tahu kan? Tapi kok enggak bukan akhirnya bukan maksa terus dengerin Taylor Swift ya? Enggak. Memang masuk juga. Memang akhirnya, masuk ya? juga. Aku gara-gara denger Swifties penasaran juga akhirnya pengen denger lagu Taylor Swift. Udah dengar belum? Ada lah dengar lagu Taylor Swift tuh. Iya itu love story. Ya itulah paling. Love Story tuh gimana ya? Taylor Swift. Romeo Save Me, ya itu Bang. Kalau ikut nadanya aku nggak bisa Bang. Nggak bisa nyanyi soalnya. Iya Taylor Swift. Nah tapi ini Ini belum tahu. iya, Udah dingin. gas lu. Woi, iya. Dia kalau mau pilih harus ngerokok dia Bang. Sikat Bang ya. Gas. Enggak. Jadi sebenarnya yang seru kita bahas tuh fanbase nih kan sekarang kan udah lewat digital nih kan. Ya kan? Kalau dulu tuh kan nyari-nyari orang memang kan tongkrongan. Iya. Jatuhnya tuh tongkrongan Iya. gitu kan. Nah, jadi kira-kira kalau sekarang tuh tongkrongannya kayak apa sih? Kalau kalian memang tetap lebih di banyak lewat Zoom Oh, enggak sih. atau kalau ada kalian nongkrong emang mejeng di mana gitu? Kalau di Swiftie sendiri, berarti hitungannya sekarang November ini udah setahun ya? Udah setahun. Kita mulai 4 September ya, 4 September tahun lalu. Terus event kedua adalah 15 November ya, 15 November udah setahun lebih lah ya, setahun lebih sebulan lah ya. Itu kita bikin event terus sih, mungkin jangkanya dalam 3 bulan gitu sih Bang. Nah aku kan namanya juga introvert ya. Jadi aku kalau misalnya udah bikin event sekali itu udah capek gitu sebenarnya. Tapi nanti ditagih lagi tuh Bang, ada yang nagih lagi. Kayak bikin event yang pertama itu, yang kedua itu yang 100 orang itu drain energi sih buat aku, capek banget karena aku Sebentar, biasanya Abang tahu drain energy nggak Bang? iya. Makanya aku tuh Aku gini-gini Iya. aja. Itu menguras iya. Drain energy itu fenomena apa, Cok? Enggak, maksud aku emang jauh kali. Kita harus jauh kali, Cok ya. Jauh kali kayaknya. Jauh kali, Cok. Jauh kali, Wak.
Aduh, aku rupanya dari tadi dia perhatiin itu, otongnya kan. Mak kasihan lihat orang-orang tua nih. Iya kan. Behind the scene. Gitu, Bang. Aku Parah kita cop. iya, karena aku nggak pernah ketemu banyak orang kan. Jadi waktu sekalinya ketemu banyak orang tuh abis event tuh aku capek banget, Bang. Menguras energi banget. Makanya abis itu udah capek, nggak mau bikin lagi gitu. Dipanggil pula sama ini. Aku tanya kan terus dan teman-teman itu waktu kita bikin di hari H itu kan nanti bikin lagi ya gitu. Terus nanti ada lagi yang DM, Kak yang ini aku ketinggalan, nanti bikin lagi ya gitu. Udah aku mudahan aja loh gue gitu. Ya jadi poinnya sebenarnya mereka ini ngumpul by event, Bang. Iya. Nah itu tadi aku mau bilang juga kadang kalau yang terlihat gitu ya, Ya. sekarang tuh dia ngumpul kalau ada event. Ya. Gitu kan. Jadi kalau kita kan kayak dulu lah ya kan. Zaman itulah. Waktu fans band lawas dulu. Ya. Kalian kayak mana ngumpulin? Kalian kan ada sampai 300 orang juga tuh kan. Ada. Ya kan? 300 juga tuh kan. Ada banyak. Nah, itu kalian ngumpulinnya kayak mana tuh? Ya, sama lah kayaknya. Kalau ada Event event juga aja. ya? Paling ada lah mungkin kayak nongkrong sekali seminggu berapa. Ini kalau cewek mungkin agak susah mungkin. Bedanya itu aja mungkin. Tapi kadang lucu juga sih, banyak juga yang cerita, ya aku gara-gara ketemu si ini di event ini jadi sering ketemu terus gitu. Jadi akhirnya mereka jadi temenan. Ada juga yang jadi sama kayak Totong lah, jadi pacaran juga gitu, lucu sih. Sampai akhirnya diangkat Totong. jadi ini. Totong, Bang. Betul. Tuh. Sampai enak. akhirnya Gimana, jadi gimana? wakil ketua dia. Ini ketua nih wakil ketua. Tapi Bang, jujur Taylor Swift itu keren, Bang. Maksudnya keren nih Wah, dari segi selain iya. karya ya. Konsernya tuh dibanding band-band dunia lain tuh menurutku beda. Jadi waktu itu baru-baru ini kan ada film konser Taylor Swift. Coba band mana yang dia konser dibikin film, Bang? Lagi tayang, Bang, sekarang. Ini sekarang lagi tayang nih di 21. Gitu ya. Asli, Bang. Ini dia emang lagi konser Iya, sebenarnya. lagi tur dunia. Lagi tur dunia dibikin film. Filmnya tuh isinya apa? Isinya konser dia. Dan banyak. Awalnya itu cerita-cerita balik layarnya ada nggak? Dia maksudnya di Nggak ada. best stage-nya Gak ada. enggak ada aja full nonton konser aja, Bang. berapa lama? 2 jam lebih lah, 2 jam 40 menit. Kayak GNR juga konser. Jadi aku awalnya ragu, emang ada orang mau nonton konser di bioskop? Yang maksudnya kan, Ih, gila, itu gokil. aku ragu bang, paling sepi. Nah. Kemudian diajak lah, mereka bikin event, nobar, nonton bareng, Oke. ya kan? Pas aku datang bang, full dari bawah sampai atas bioskop, iya. full. Itu aku ngambil yang kapasitas terbanyak di CGV. Berapa? 300? 219. Nah, 219. Full, Swifties. Ya kalau di bioskop kan biasa kita nggak boleh berdiri, nggak boleh apa, pas di sana Iya. lompat-lompat nyanyi-nyanyi semua bang. Iya. Kacau bang, kacau. Ke bawah-bawah Ke bawah. gitu, ke deket-deket layar. Joget-joget bareng, iya. Dan itu Ada yang mabuk Bawa nggak? bendera ya? Ada yang bawa bendera juga nggak? Iya. Aduh. Terus dari studionya juga ini nggak bolehin mereka buat ngambil apa namanya Foto, video. foto, gitu. Bolehin terus ke bawah-bawah juga kalau nyanyi-nyanyi gitu nggak apa-apa. Loncat-loncat. Oh iyalah, kalau itu kan tetap kan Iya. mau HP ya kan. Ya, gila. Asli bang, Sampai kaget saya, aku. sampai saya foto itu enggak, tapi konsepnya gokil juga. Asli, Bang. Konsepnya. Kayaknya belum pernah ada tuh sih GNR enggak. Terus yang lebih keren lagi dia mungkin ini nggak bang ngikutin berita dia yang master dia dicuri sama apa namanya Apa sih namanya? Apa sih bang yang manajer dia, bukan manajer sih, label? label Ah. mereka, dia rilis ulang dan itu banyak peminatnya juga. Oh jing. Jadi ibaratnya Taylor Swift sebelumnya kan diterbitkan sama label ya kan bang. Iya. Kemudian dicuri lah sama label ini haknya. Ya, Akhirnya dibikin sendiri bang. Taylor Swift versi dia. untuk mengurangi nilai album dia yang lama gitu. Dan itu yang baru itu tetap Remaster aja lah ya. dicuri. Tetap meledak. Dan itu salutnya itu fans-fansnya ngajak orang-orang tuh kayak jangan dengerin versi dia yang lama gitu. Seloyal itu mereka gitu. Boykot ya. Iya, produk iya. lama. Boykot Boykot produk lama. gitu. Mereka sama-sama bagus sih dua-dua versi keduanya. Artis zaman kita nggak ada sampai kayak gitu ya. Ada. Nggak ada yang militan kayak gitu. Manusia yang paling terkenal di bumi ini aja Michael Jackson nggak pernah kayak gitu juga kayak. Ngeri bang. Aku pun Oke, kaget oke, setelah oke. tahu itu ya. Terus Put, kok akhirnya
tapi nyanyi gitu kok, penyanyi kah atau musisi ngeband kah juga? Enggak, kadang aku kalau nyanyi itu suka kasihan sih sama yang bikin lagunya gitu, jadi hancur gitu kan sama aku. Enggak, lu biasa aja sih mas Inilah sebenarnya. nih. Rendah diri naik mutu makanya. Oh, itu udah lama kali joke itu ya. Rendah diri. Apa kita tes lu nyanyi? Ah, boleh. Boleh. Coba lah. Lagu Jamrut, lagu Jamrut. Nanti lah ya kita karaoke bareng lah ya. Oke. Boleh lah kapan-kapan diajak aja ya kan. Boleh tuh, Bang. Kita tahu bisa Ya ngeblok. apalin dulu lagu Taylor Swift. Tapi memang anak-anak aku, ponaan-ponaan Taylor Swift mereka inilah. Aku aja Tahu lah. aku aja baru dengar ada Swift di sini kemarin ya kan. Nah, coba kita cong. Tapi kok sebenarnya bukan karena hobi musik juga atau apa? Memang karena pendengar lah ya. Pendengar setia lah. Tapi itu yang betul sebenarnya, Cong. Jadi dia betul-betul fans. Ya, Betul. ya kan? Ya. Kadang-kadang kita nih yang misalnya kita pelaku lah gitu kan, pemain band juga gitu, misalnya lihat idola kadang-kadang iri juga jatuhnya ya kan. Ah, udahlah. Enggak usah follow dia gitu sih. Kalau sekarang bisa gitu ya kan, follow ya kan. Kalau dulu tak ada yang tahu kita dibenci sama siapa iya. Sekarang bisa follow, unfollow, dan di blok. Iya. Tapi ininya enak juga nih. Oh, sikat, Iya, Bang. sikat Bisa di try nih ya. Di try. Tapi emang tapi kalau balik dulu ke Gultik. Boleh. Mantap ya? Hmm. Tes lu. Enggak, tapi aku pas gini, aku memang baru ngerasain yang enggak santan. Ya. Barunya. Iya, jadi memang dari akunya sih nyesuaiin sama selera kita lidah Sumatera lah. Ya. Ya. Karena kan kalau di sana santannya kan agak manis kan, Bang. Iya sih benar. Nah, jadi aku sesuaiin sini yang agak-agak arah ke asin lah. Iya, Gitu. Gurih gitu. Gurih, asin gurih gitu lah. Tapi mungkin karena kau di Malang. Mungkin mungkin kan? ya. Kalau di Jakarta kan rasanya Jakarta lah. Ya, kan? ya. Nah, kita kalau lihat lampu burem ya kan. Iya. Polusi kan. Tapi enak, ini apa nih? Ini tadi Abang Itu lidi dong. Pak. Abang nyobain sate paru kayak tadi. Baru. Yang Bang Anto ngerti khusus. Enggak, tapi kan biasa kalau kita makan gultik tuh temannya gorengan juga. Benar. Tapi ngomong-ngomong, Bud, kau suka gultik juga, Bud? Jujur aku baru pertama kali tahu gultik tuh semenjak dia jualan sih. Sama, Oke. dia digultikkan. Gultik kan benar. Dia diswiftiskan. Kan aku disuntiskan. Sekarang gantian aku yang gultikan dia. Enggak mau kalah. Ya betul dia. Mau cobain nggak gultik? Apaan? Nah, jadi Daging apa? perasaan kau pertama pas makan gultik, kau jangan nih gara-gara ini nepotisme ini. Ya kan? Kau harus sekali-kali mengungkap jujur di depan. Harus jujur. Iya, waktu awal di aku enggak sih, lebih ke preferensi sih. Aku kan emang anaknya nggak suka yang berbumbu gitu bang. Namanya juga lidah Sunda ya. Lidah Sunda tuh terus aku masakan dulu kayak sayur bening, Iya. kayak gitu lah, hambar-hambar gitu. Lalapan lah. Lalapan-lalapan. Iya, Iya. gitu. Terus suka cengek-cengek. Iya. Ya. Jadi pertama agak kurang cocok sih karena di akunya. Tapi kesini kayak sekarang aku tiap hari harus makan gultik. Oh, keren kali. Jadi doping. Jadi doping gultik. Iya. Suka sekarang. Iya, tapi akhirnya ya gitulah, karena kalau didengerin terus orang hafal ya kan. Ya. Mau lagunya bentuknya kayak apa sama ya kan. Iya. Nggak enak juga ya kan. Iya. Apalagi aku lah kayak dulu. Arena balap. Kalian berapa sih tadi, Bang? Harus start dong. Sama kayak aku juga dulu lah waktu pertama di Jawa kan. Sebuah manis nih ya kan. Iya. Nah, tapi lama-lama ya fine-fine juga lah. Iya. Nah, kan gitu. Tong, jadi sebenarnya kok emang menggeluti dunia bisnis atau apa nih, Cong, sebenarnya? Apa Sebenarnya kau pernah ngeband juga dulu kepikir? Enggak. Kalau aku basicnya memang cita-cita sih, Bang. Nah, Yang pengen jadi pengusaha gitu lah. usaha ya. Makanya kemarin kuliah Usaha ngambilnya apapun ya, bukan harus gultik, koperasi apa. iya, Oke. pokoknya usaha lah, Bang. Kok Koperasi. awak ke dia terus ya. Berapa persen, Bang? Oke. Ya kan, makanya kuliahku juga ambilnya bisnis kan, Bang. Ambil Oh, bisnis kuliah di di Brawijaya jurusan bisnis internasional. WD. Oke. Gitu. Jadi Itu apa tuh? Apanya? Jabatan terakhir atau S apa tuh? SAB tetap administrasi bisnis. Cuman jurusannya lah, kan. Dan sebenarnya nggak mau berkiprah di Batam, Bang.
Oke, kok gitu? Sebenarnya mau buka itu di Malang karena menurutku di sana pasarnya sangat potensial. Kan luas kan, setiap tahun pokoknya mahasiswa dalam setahun itu 20.000, 40.000 ibaratkan perputaran orang berarti segitu. Berarti pasar berganti terus. Jadi maksudnya menurutku itu peluang lah, potensi ya. Lulus kuliah setahun di Malang, kerja lah ya, ikut dosenku. Lebaran pulang, mamaku nggak boleh balikin aku sana karena mamaku sendiri di rumah. Oke. Jadi disuruh stay di Batam. Ya udah, jadi akhirnya aku memilih untuk ya udah mulai usahanya di Batam lah. Makanya akhirnya mulai semua usaha, ya semuanya berawal dari F&B dulu bang, F&B. Ada sekali aku nge-guide tour travel lah, karena sebelumnya basicku kan di untuk kuliah kan memang bawa orang nge-guide kan. Nah, cuman sekarang makin kesini kayaknya masih bisa F&B karena butuh modal kecil aja kan. Gitu. Jadi sejauh ini animo butik kayak apa nih? Menurutku mulai rame bang. Mulai rame ya? Asli, jadi setelah kami buka, sebenarnya gultik di Batam itu bukan kami yang pertama. Oke. Sebelumnya ada bang. Udah ada ya? Udah ada. Ya. Di dekat Semunti sama... Tikungan mana aja tuh? Masih? Di tikungan dekat Semunti ada itu. Kemudian tikungan di Kampung Bule ada, di Pandora ada. Waktu itu aku searching, aku belum pernah makan langsung sih. Mau searching kan Itu ada udah ternyata. tutup itu. Ya ternyata udah tutup semua bang. Nah baru aku buka lagi. Berarti sejauh ini kau ini salah satunya lah nih ya? Belum enggak juga bang. Enggak tahu juga Jadi nih setelah ya. kami buka, main sosial media datanglah yang nggak sengaja juga selebgram food blogger lah. Oke. Viral bang. Gara-gara food blogger itu main ke tempat kami di videoin kan. Viral. Kemudian nggak lama setelah itu, 2 minggu setelah itu ada buka baru. Oke, Nah, barulah ya bentar. ada. 2 bulan berikutnya ada buka lagi. Pokoknya setauku di sekarang Gultik udah mulai 4 lah pemain Gultik lah di Batam. Oke. Dengan ciri khas masing-masing lah ya. Ya. Masih di 4 tikungan ya? Iya. Masih 4 tikungan nih. Terus nggak ada rencana mau buat tambah cabang baru gitu apa? Ada bang. Ada. Kemungkinan doain aja lah ya. Pasti lah. Semoga dilancarkan lah. Ada rencananya di Tiban. Batam Center, Oh, Batam Center. Bengkong sama Batu Haji. Bengkong Laut. Itu next setelah Batam Wih, Center lah. Itu Ada pemetaan kita ke sana lah bang. Oh. Riset dulu. Riset dulu. ya keras tuh, bisa membludak tuh. Iya. Ya kan? Iya. Gulai tikungan ya itu top tuh. Yang penting kalian cobain aja lah pokoknya di sini nih. Apa? Ini daerah, pokoknya sekali lagi gini, ini daerah Seberang Grand Mall. Simpelnya seberang Grand Mall lah. Kalian lihat, Depan Grand Mall dah nampak. nah, kalian seberang Grand Mall ke sini. Kalian coba aja gulai tikungan Bang Otong ya kan. Nah, tapi ini sebelum terakhir nih ya kan. Tanya dulu sama si Putri nih. Kalau Taylor Swift 3 lagu Taylor Swift 3 terbaik. Nah, Iya, dia ya. 3 terbaik. Aku tuh kalau misalnya kayak gitu tuh kayak milih ibu dan ayah nih sebenarnya. Asik. Semua ngeri banget. Karena semua terbaik ya. Asik. Mati kita. Ini sih. Ya udah gini aja. Ya kan? Daripada Ganti ibu plan. ayah baik. Satu aja dulu yang terbaik, nanti 3-nya ada. Iya. Satu terbaik lah. Lagu yang paling itu tergantung ini sih, Mood. kadang iya tergantung Gila, ya, Taylor Swift periode ya. juga sih, periode juga. Kalau sekarang aku lebih suka Long Live. Long Live itu dia ciptain buat fans dia, buat yang loyal sama dia ya, dari dia debut sampai sekarang, sama buat band-band dia. Band dia kan termasuk yang loyal juga ya, kayak gitu, sama orang-orang dia. Sampai ada liriknya tuh yang nanti kalau misalnya kalian udah punya anak, please tell them my name gitu bang. Jadi ceritain ke mereka ya gitu Taylor Swift-nya. Sedangkan sekarang kan sebenarnya fans Taylor Swift itu kan dari gen berapa tuh berarti ya? Iya, Sebenarnya dari dia- milenial lah. Iya, dia Dari beberapa milenial sampai generasi ke kan, generasi dan gitu ya. ada beberapa fans dia tuh yang udah punya anak. Sedangkan kan anak mereka itu nggak perlu Sekarang? ceritain lagi, mereka udah tahu sendiri Taylor Swift gitu kan. Sampai dibawa konser gitu, mereka ikut nyanyi gitu. Keren sih. Berarti nanti Berarti bang coba dengerin yang Long Live itu sih. Long Live ya. ya buat. Berarti nanti kalau misalnya punya anak ada Embel-embel nggak? Swifties. Nah, ada label-label Swiftnya nggak? Taylor Swiftnya nggak? Di- Bang, ada cerita Mana lucu tahu bang. nanti nama anaknya
Taylor Putri, Luna misalnya kan. Suzuki Swift. Ada cerita lucu bang, ada 2 cerita lucu. Disuruh pilih aku atau Taylor Swift, tetap pilih Taylor Swift. Wih, Itu satu cerita lucunya ya. Lucu bang ya, ngeri ya. Terus yang kedua, pokoknya anakku harus Swifties, nggak boleh yang lain. Nggak boleh Madrid atau apa dulu. Wah, kena senggol nih. Kena senggol. Berarti gue si Madrid garis keras nih. Iya, ultras ini. Bola atau apa. Padahal aku kebetulan Madrid juga, Pak. Ketimbang Madrid sama Swifties, dia harus Swifties, nggak Oh, boleh. di Swifties kan ya. Iya. Gue Padahal tidak bisa memadridistiskan dia. Iya. Padahal sama aja kayak tifosi bola loh. Iya. Tifosi bola juga kan gitu kan. Iya. Makanya suka tawuran, suka apa emang baperannya tuh emang udahlah Garuda di dadaku. Ada yang garis kerasnya juga gitu. Iya, oke juga. Enggak, tapi kan Taylor Swift oke juga gitu loh. Maksudnya Iya. dia dari setiap generasi gitu kan sampai anaknya yang sekarang yang dulu Swifties punya anak. Anaknya nggak perlu lagi diceritain kayak kita nggak perlu lagi dengar cerita Siapa The tuh? Beatles ya. Iya, kan? iya, iya. Elvis, Udah tahu sendiri. Elvis Presley kayak apa Iya. gitu kan. Itu oke juga nih Taylor Swift oke juga nih. Nah, kalau Tong, kok lagunya Taylor Swift yang paling berarti satu tuh. All Too Well, Pak. Kenapa, Aku Pak? sebenarnya nggak ngerti sih lagunya. Kenapa? Cuma maksudnya aku kan kalau lihat musik tuh kan ya lihat beatnya, lihat nadanya, enak gak dinyanyiin. Nah, bagian itu kebetulan yang lagi hype waktu itu. Karaoke party itu selalu muncul all too well. Terus pas dengerin, enak juga ternyata Bang, kayak gitu. Ya, aku nggak tahu sih sebenarnya artinya apa. Oke. Itu tuh Nih, sebenarnya lagu ini- ini. Lagu Ada penerjemahnya Bang. Ada penerjemahnya. Betul, iya. Itu gimana tuh ceritanya? Itu, All lagu Too itu. Well itu sebenarnya lagu top one-nya Swifties dibanding dengan lagu yang Blank Space dulu, Look What You Made Me Do yang terkenal itu sebenarnya kalau misalnya ada mahkotanya sebenarnya itu All Too Well tuh mahkotanya di All Too Well gitu lagunya Taylor Swift itu buat para Swifties gitu. Itu artinya tentang apa tuh? Ceritanya tentang apa? Lihat aja nanti di Google tapi Oke, boleh. panjang gitu dia. Tapi kita bersyukur malam ini, Cok. Iya, banyak ini baru. Enggak, karena gini juga, ternyata apa menepis ternyata itu hoax. Maksudnya banyak kadang-kadang yang seumuran kita berpikir, wah anak-anak Gen Z itu pasti karena banyak tiktokers, ya kan, yang dengerin itu nggak ada yang sampai ngefans artis tuh yang sampai sebegini effortnya. Mak ini rela mati nih, ibaratnya kan gitu nih, Iya. ya kan? Iya, disenyumnya juga ya, aduh, ya. Iya gue banget tuh. Kalian pikir, tato ini penuh Swift aja nih gitu. Ini juga ada ceritanya di gelang ini. Agak. Oh, semua ada ceritanya. Ini kenapa? Ini kalau cerita Taylor Swift aku gak bakal Kenapa? Iya, gas terus. Apa ceritanya dari itu? Yang konser sekarang itu yang bikin ikonik dia itu, jadi ada lagu dia yang bilang make a friendship bracelet. Jadi bikin gelang pertemanan gitu. Jadi orang-orang itu yang film sekarang itu kan sebenarnya dibuat buat fans-fans dia yang nggak ada jadwal tur di negara mereka, masuk Indonesia tuh dibikinlah filmnya, kalian nonton filmnya aja. Nah itu sedangkan yang konser itu mereka pada bikin gelang, waktu di konser itu tukeran gelang sama Swifties lainnya. Nah di film ini juga mereka waktu nobar, kita tukeran gelang, kita bikin gelang, terus kita tukeran gitu. Itu gelangnya bikin sendiri tuh. Bukan aku bikin gelang waktu tukeran segini. Yalah ketua. Ketua. Iyalah. Seru sih. Ngeri Bang. Jadi ini, tapi ngomong-ngomong Taylor Swift, ngomong-ngomong Gultik, jadi acara kalian kapan? Enggak? Aduh. Waduh, ya kan? Nanti nggak bukan organ kita, nanti karaoke party ya. Tetap Taylor Swift. Jadi Tetap Bang, Taylor Swift. paling dekat event Taylor Swift kan konser dia di Singapura. Konsernya di Singapura bulan Maret tahun depan. Gas lah Oke. tuh, berangkat. Jadi punya request, Ah. boleh nggak proposal aku di sana? Mahal. Beban ya Bang. Berat wah. Dikasih targetnya Iya. permintaannya. Untung lah dulu mungkin pacar-pacar kita tak ada aja, iya kan? Yang militan ya gitu ya. Yang ngeri, aku makanya tadi kenapa aku tanya acara mereka kapan? Kalaupun sudah berkeluarga, ini kan, walaupun misalkan masih misal, Benar. kalau kalian mau amin kan dalam hati kalian lah kan gitu kan. Iya. Nah, kira-kira si Putri ini yang aku khawatir. Iya kan, Wai? Tiba-tiba ngidam lah dia, Wak. Ya kan? Mau Ngidam, ketemu ketemu Taylor Swift. Mati Wah. dah. Mampus Sotong. Hah? Itu kayak bini kita ngidam handphone lah. Mak, selalu lah, jangan handphone juga, ngidam.
Ini kok kalau misalnya ada keluarga, kok masih ingat lah keluarga kau ya? Masih kau ingat lah ya? Iya. Kenapa kau tak bikin ada gultik sweetnya nggak ada? Kan? Iya. Tapi itulah kita bersyukur malam ini banyak ilmu yang kita dapat dari obrolan kita malam ini lah. Luar biasa nih. Kata baru. Iya. Gulai tikungan tapi dibikin sama anak kan termasuk Gen Z nih ya. Iya, hitungannya iya lah Bang. Milenial atau Gen Z nih. Padahal katanya kan milenial di Milenial akhir kau nih kan. Iya, 96 katanya milenial sampai 96 kan Bang. Kalau Gen Z dari 97. Perbatasan ya. Kita Gen Y ya. Kita Gen Y. Iya. Enggak. Tapi gini nih, gulai tikungan nih orang ini juga harus tahu. Ya kan buat yang nggak tahu tuh kalau apa menu-menunya apa aja tuh kalau gulai Jadi di tikungan gultik itu sebenarnya gulai sapi. Ini intinya gultik itu makanan khas Jakarta daerah Blok M. Dan habitnya biasanya Bang, ini setahu aku ya, nggak tahu di zaman Abang. Kan kita udah beda zaman. Sorry Bang. Kan aku kan zaman gultik sebenarnya kan apa kan sebenarnya? Kan aku setelah udah zaman sekian berapa generasi gultik gitu kan. Betul. Nah di zaman aku itu vibes-nya waktu di Jakarta itu ya orang sebelum orang pulang kerja atau sebelum mabuk atau setelah mabuk mainnya ke sana kan gitu biasanya. Betul. Karena gultik ini hampir sama kayak Swifty tadi, Bro. Iya, hampir sama. Karena orang kan semenjak ada gultik ya kan kadang di kos-kosan pun gultik. Jadi digultikkan. Digultikkan iya. Betul juga. Iya. Jadi di era kita tak kalah sama era Swifties. Oke ya. Jadi makanya itu kita yaitu soto sapi target kita memang ya bukanya malam buat orang makan malam sore ya pulang kerja. Jadi ini buka jam? Kalau yang di sini kita buka jam 5 sampai jam 12 untuk hari biasa. Untuk Jumat Sabtu kita buka dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Nice. Kalian harus kesini. Harga terjangkau, harga gultik. Ya balik-balik dari mana? Living dari mana? Nah, bisa. Netralisir. Nah, pakai teh campuran gultik dan Swifties. Ini kalau kita mau ngomongin Swifties panjang kali ya kan. Nanti kita lanjutkan konten kita tuh. Seru juga, perlu kupas tuntas Swifties juga. Karena sekarang katanya dengar-dengar betul nggak sih anak-anak Gen Z sekarang tuh ada yang penasaran juga kayak mana sih era-era 90s. Betul Bang. Iya betul kan? Itu panjang tuh. Asli Bang. Jadi kayak aku aja ya mau buka gultik, bikin sosial media, gimana caranya sosial media ini muka atau gambarnya tuh balik ke 90 Pak. Balik ke 90 karena emang gitu sekarang, gitu kan maksudnya. Karena tuh 90 tuh kayak otentik. Golden era. Iya. Golden era. Farhan suka ngomong tuh. Tapi nanti kita bicarakan lagi tuh ya kan. Nanti di 90-an. 90-an. Betul. Sekalian kita bahas, tetap kita ajak nih Swifties aja. Ya, jadi thank you nih Otong sama Putri nih. Siap. Bukan sayang nih. Siap Bang, Sukses thank you ya darat Bang. laut udara. Sukses juga buat Abang. Sukses terus Song. Siap. Ketua. Ya, jangan sampai mati tuh Ini ketua juga ada ketua kami, ketua kopi. Iya. Ketua Swifties. Legend kopi. Legend ya kopi. Kan? Wah. Jangan lupa kalian tetap harus ke Sama Rasa. Tetap. Iya, Itu wajib tetap harus ke Sama Rasa. Alamatnya ada nih di bawah. Mereka ada hafal mati tuh kalau itu. Aku yakin kali. Luar pala dia. Thank you ya, We ya. Siap Bang. Thank you, Bro. Nanti Kami kita yang lanjutin makasih, lagi Bang. nanti. Siap, aman. Oke, makasih banyak nih, We. Bikin Pokoknya kalian jangan lupa ke Gultik Bang Otong. Ya kan? Di depan Grand Mall. Ya. Terus buat yang suka Taylor Swift. Mari kita karaoke bareng. Anjay. Kalian ikutin apanya nih? IG ya? IG. Iya. IG-nya Swift, Swift. Swift. Wah, ada lagi? IG-nya Gultik. Gultik. Wah, Oh, situ. Oh, di situ ya? Apa nama? Ya kan? Aplaus ya kan. Oke, ini yang Gultik. Oh, ini G nih. Itu IG ya. Ada lagi? Udah, di IG semua ada semua. Di IG semua udah lengkap ya. Oke. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan yang udah subscribe kalian sebarkan ke kawan-kawan kalian, takut kawan-kawan kalian diomongin. Rock and roll.